Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Mandaba Voice, podcast yang membahas hal-hal yang inspiratif di madrasah kita tercinta ini. Oke teman-teman, saya Febri yang akan menjadi teman kalian atau pemandu kalian di host podcast pada episode kali ini. Bersama kita akan membahas seputar meneladani sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama narasumber yang sudah berada tepat di depan saya ini teman-teman. Ada Pak Hidayat atau sering kita panggil dengan Pak Dayat, Pak Day. Halo Pak Day. Halo, Assalamualaikum. Pak Hidayat. Waalaikumsalam Pak Hidayat. Bagaimana kabarnya Pak Hidayat? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Yes, Okay. thank you. And you? English. I'm fine Pak Hidayat. Kaifa haluk? Aduh, I'm fine for you. Oke, desu ka? Alhamdulillah. Pak Hidayat ini selain, enggak. Kita kenalin dulu nih teman-teman. Pak Hidayat ini adalah salah satu guru di sekolah saya Mandua Bantul ini. Dia sudah masuk mengajar di kelas saya nih sebagai guru seni budaya. Namun beliau ini selain sebagai guru seni budaya juga adalah apa Pak Ketua? Apa ya? Sebagai Direktur. direktur sekolah Sakinah, dan juga beliau ada di Santapan Rohani di Radio Persatuan Bantul 94,2 FM. Iki wae radio nih. Tiap malam Kamis pasti ya. Setiap malam Kamis. Dari setengah 8 sampai jam 8 malam. Dan ada satu lagi teman-teman. Apa ya? Beliau adalah pengelola Forum Ta'aruf Masya Padi Allah. Melati. Apa itu Mas? Tahu nggak? Aduh, kita pencari jodoh Pak. Wah, ya bagi para, kalau di TV itu ada para pencari Tuhan. PPT Iya. TPPC. Tahu setiap puasa kan? Itu PPT. Kita PPC Mas. Iya. Para pencari jodoh. Wih. Insya Allah kalau mau nikah bulan itu calonnya kayak Mas Farhan tuh pada dah. Mas Baru. Ya, nanti insya Allah kita carikan. Kita nanti ready stock ya. Wes. Iya. Stok kayak apa aja, Yang bro? gadis ada, yang janda juga ada. Wih. Siap membantu ya. Bohong tuh Pak Farhan maunya yang janda Pak. Oh janda ya? Oh, iya. Janda kaya gitu ya. Janda yes. Oke Pak Dayat. Iya. Sudah kita berbincang-bincang perkenalan gitu ya, memperkenalkan Pak Dayat. Rumahku di mana? Oh iya, jangan Pak, nanti kepanjangan, nanti rumah Bapak diserbu gitu, Nggak kucingnya. Nggak dibawa rumahnya. Baik juga ya. Ini Pak. Oke. Punya kucing juga ya. Kalau begitu Pak Dayat, kita langsung lanjut saja ke pertanyaannya seputar meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Baik Pak Dayat. Jadi begini Pak Dayat. Ya. Bapak Dayat, Ya, mungkin sebagian dari kita nih merasa akhlak Nabi itu hanya relevan dengan zaman dulu. Tapi nih, mengapa meneladani beliau yang hidupnya ribuan tahun yang lalu malah sangat penting untuk kita di era serba digital sekarang? Itu Pak Dayat. Allah sudah memberikan kabar ke kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa taqwallahi katsira. Jadi telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu sudah ada contoh Mas. Ini kalau Mas Febri pengen buat rumah, sudah contohnya kan enak, tinggal contoh tuh. Buat pakaian. Mas Febri ikut buka apa ikut tata busana? Saya ikut multimedia Pak. Yes. Multimedia. Jadi bersama Ustadz Farhan. Masya Allah. Itu Ustadz Kabir. Ustadz besar. Dalam bidang multimedia. Ada contohnya, bercontoh. Kalau kita meniru kan enak ya, lebih mudah menirunya. Jadi Rasulullah Muhammad adalah teladan kita, contoh kita. Zaman dulu sekarang pun bisa kita teladani tentang beliau. Bagaimana di rumah tangga. Ya. Beliau itu kan
seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, gitu, ya juga bermasyarakat, ada contoh di sana yang bagus. Panjenengan bisa menyontoh bagaimana kehidupan Rasulullah dengan istri beliau, sangat menyayangi, sangat mengasihi istrinya, memanggil saja dengan panggilan yang indah, ya Humairah, tahu nggak? Iya. Hai yang punya pipi kemerah merah. Nah itu masalah. Kalau bapak ibu punya pasangan ya, mau manggilnya apa gitu ya, lihat kelebihan istrinya apa, kelebihan suaminya apa. Tapi jangan sampai punya kelebihan berat badan, wah jangan tuh ya. Tapi panggilan dengan panggilan yang Baik. baik. Nah, ini Rasulullah manggil pun dengan panggilan baik, dengan istrinya, dengan putra-putra beliau, dengan cucu beliau. Masya Allah, kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Ini Rasulullah sampai beliau mau sedo. Sedo itu apa ya bahasa Indonesia? Mau sedo. Sedo. Enggak. Nek sedo kan ini sedo. Shadow. Oh, Shadow shadow, kan bayangan, bayangan. Sedo itu meninggal ya, wafat. Wafat itu yang dijaga siapa? Umati. Umat beliau karena saking sayangnya beliau pada kita. Masya Allah, itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyanyi umatnya termasuk kita semuanya ya. Kemudian juga beliau sangat hormat dengan yang lebih tua dan sangat menyayangi yang muda. Ya, dengan yang muda menyayangi, dengan yang tua menghormati. Dan beliau sejak dulu, awal dulu masih muda gitu ya, dia jujur ya Mas ya, makanya dijuluki Al-Amin, dapat dipercaya. Sampai kalau orang-orang mau pergi ke negara lain tuh kunci aja dititipkan Rasulullah Muhammad, kenapa bisa percaya, tidak akan kurang hartanya begitu. Ini Rasulullah bagaimana beliau saling percaya, jujur ya, adil, kasih sayang, dan juga bisa mengendalikan diri Mas, tidak suka marah. Coba Mas Febri bayangin kalau orang marah tuh baik atau jelek? Jelas buruk ya Pak. Buruk ya, jeleknya marah banting HP, wah rusak HP-nya. Iya. Nyesel nanti dah. Iya. Wah. Langsung nyesel. Dan ingat ya, kalau kita itu tidak suka marah, ingat ya, la taghdab walakal jannah. Jangan kok suka marah bagimu surga. Kita nggak suka marah, nanti dapat surga di dunia maupun di akhirat. Di dalam rumah tangga, kalau seorang ayah, seorang ibu nggak suka marah-marah, insya Allah akan terwujud baiti janati, rumahku surga. Enak tuh ya. Nah, ini menurut dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau dengan orang-orang sekitarnya, baik yang menyayangi ataupun yang membenci beliau dikatakan majnun. Majnun enggak? Apa tuh Pak? Majnun, gila. Kalau Mas dikatakan, wah, Febri gila, gimana kamu? Marah. Aku marah. Ada kok senyum. Marah tetap ibadah. Ibadah marah. Ini belum nggak marah, dikatakan gila. Kata Mas itu marah. Ya pernah. Suatu hari beliau itu suka menyuapi orang buta di pinggir pasar ya. Tapi beliau, dan kalau ditanya orang dia itu ngomel-ngomel, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila. Muhammad itu suka menjerumuskan orang lain dan menjelek. Rasulullah tetap berbuat baik, menyuapi beliau. Suatu hari pernah beliau wafat, meninggal dunia, dan yang menggantikan adalah Abu Bakar As-Siddiq, menyuapi orang yang buta ini Mas. Orang buta, orang miskin ya. Nah, siapa kamu? Orang yang biasanya menyuapi kamu. Bukan, kok beda rasanya? Wah, aku temennya. Siapa teman kamu itu? Rasulullah Muhammad. Ya Allah, dia nyesel Mas, karena Rasulullah tidak membalas kejelekannya dengan kebaikan. Jika suatu beliau akan dibunuh oleh Suraqah maupun Daksur ya, beliau tidak marah pada mereka, tapi Rasulullah tetap berbuat baik pada mereka.
waktu di Jalatul Tasur memuji surah dan juga waktu beliau sholat rukuk ditimpuk pakai kotoran unta Mas, di punggungnya kasih kotoran unta. Kalau Mas Febri gimana Mas? Jelas sangat marah ya Oh Pak. marah, cari siapa orang yang jadi siapa? Jengkel saya. Jengkel, ambil pedang, Uh, ya, ambil pedang, dari tebu. Dari tebu. Ya itu, kalau kita marah, Rasul nggak marah. Masya Allah, itu Rasulullah. Dan juga Rasulullah sebagai panutan kita ini, itu sangat apa ya, dengan orang-orang yang membenci pun tidak suka marah, membalas lagi. Saya termasuk waktu beliau itu pernah suatu hari kan diludahi Mas, bosane Jawa diidoni tak? Ini kok saya kok pernah kok tumben hari ini nggak ada yang ngeludahi saya. Cari kabar berita, wah ada yang sakit. Mungkin itu dia. Pulang ke rumah, istrinya siapin makanan, dia datang ke rumah orang itu dengan bawa makanan Mas. Nah ini bawa makanan, orang takut ya, wah kok ada Rasulullah sini kayak membalas tentang keburukan saya, tidaknya terus hanya beri Mas tadi dan juga mendoakan biar sembuh. Masya Allah, ini hebat Mas. Jadi bagaimana kita membalas kejelekan dengan kebaikan. Nah, gitu ya. Kalau kita beri selek ini, jadi silakan Mas Febri tetap ya baik. Masuk di sekolah, di madrasah. Saat ini ada teman Mas Febri kok jahil ya. Jahil apa ya? Usil. Nah, ngusilin Mas Febri gini. Oke lah, gak apa-apa. Lupakan, forget it. Dan tetap berbuat kepada mereka. Ini Rasul juga bikin sama. Beliau sangat juga baik pada siapapun, termasuk musuh-musuh beliau. Ini sangat berteladani. Dan juga sebagai seorang anak, nanti kita bisa melatih Rasulullah. Anak. Sebagai seorang bapak, seorang pemimpin. Nah, ini penting tuh Mas ya. Pemimpin harus hati-hati karena semua akan diminta tanggung jawab, jagung jawab ya. Jadi semua kan ditanggung jawab. Kalau jawabnya gampang, ya sulit agung gitu Mas ya. Nah ini monggo karena itu harus jawab, monggo ada kejujuran beliau, ada kesabaran beliau, keikhlasan beliau. Masya Allah, ini yang perlu kita telani. Ya, tiap hari beliau di rumah tangga, di dalam pergaulan, di dalam memerintah dan pemerintahan juga sama beliau, tidak merasa lebih sok jago. Ini terus Mas ya. Setelah itu untuk hari ini kita diungkapkan silahkan Mas. Keren sekali ya. Keren sekali. Keren. Cerita tentang Nabi Muhammad sangat inspiratif bagi kita, yang artinya oh iya tadi Mas, akan sekarang teman-teman kita tuh pada bingung ya, wah kok kulitku tidak glowing, oh iya, saya juga bingung toh. Kenapa tuh Pak? Nah, ada yang saya Pak Dayat, kenapa ada Dayat kakinya itu kok putih? Itu dari Allah. Betul tapi gini, kita kalau pengen bersih wajah kita, badan kita, kulit kita, tirulah Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh, kita sering berwudu Mas, minimal 5 kali sehari itu berwudu. Ya, bukan batal wudu lagi, jaga wudu kita. Juga mungkin bangun malam, salahkan sholat tahajud. Barang siapa yang bangun di malam hari, makan tampak manislah wajahnya di siang hari, Mas ya. Jadi gue Mas Febri pengen tampak manis, bangun malam, selamat malam tahajud ya. Yes. Kan tahajud itu ya ada sedikit sinar wajah kita, siang hari kan tampak bersinar kan tuh ini. Mungkin Bapak Ibu guru di madrasah ini, teman-teman kamu kan tampak lagi siapa suka butuh kan kita. Dia butuh Masya Allah dipandang mencegah hati. Jadi jangan sampai nanti kita kan hanya glowingannya wajahnya dong. Ada balik bilang kemarin lagi banyu bening dicampur air. Cakep mono ya. Cakep. Ini glowing sikile ireng. Ini perawatannya kurang total ya. Banyu bening ning epe-epe. Ini glowing sikile meledak.
Bukan saya teman-teman. Kasihan ya. Ya karena kita Rasulullah pikiran bagus, monggo sering berwudu ya. Kemudian Rasulullah bagaimana menjaga wudu kita. Bisa gantung wudu Mas ya. Itu Mas. Hari ini cukup ya. Enggak macam-macam enggak. Panjang nanti terusnya panjang kan ya. Tapi tetap walaupun kita hanya dengan waktu ya. Ini sebenarnya sudah panjang, Pak. Dengan cerita inspiratif dari Nabi Muhammad gitu ya. Kita harus ya walaupun di zaman sekarang gitu ya. Nabi Muhammad hidupnya jauh di ribuan tahun sebelumnya. Tidak ada lekang Mas. Tidak akan dimakan waktu. Tidak akan lekang dimakan waktu, tidak akan hilang dimakan waktu. Jadi tetap Nabi Muhammad tetap menjadi teladan kita sampai akhir zaman nanti. Pernah ingat ya ada sebuah buku itu tentang penelitian 100 orang yang berpengaruh di dunia. Siapa nomor 1? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ini siapa? Orang non-Islam. Yes. Sudah membuktikan okay, punya pengaruh besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau sebagai hambanya, sebagai pengikut beliau. Itu Mas. Masya Allah sekali Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya yang hidup di jauh dari zaman dahulu, sekarang kita hidup di zaman sekarang, tetap harus meneladani sifat Nabi Muhammad gitu ya intinya teman-teman. Terima kasih Pak Dayat sudah menceritakan kisah yang sangat menyentuh hati saya sekali ini. Saya begitu kerasnya gitu ya. Tuh, itu Rasulullah. Waduh, hafal Pak. Kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenangan. Wah, nyanyi gue apa buatan ya? Buatan besok sama Mas Iksan buat vokal grup. Wah, vokal grup untuk yang Islami. Boleh ya. Komunikasikan ya Pak. Oke, nanti kita buat ya. Seru sekali ya episode kali ini teman-teman, kita mendengarkan kisah dari Nabi Muhammad. Terima kasih Pak Dayat atas ceritanya. Kita semua jadi tahu gitu perjuangan Nabi, terus sifat yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke Pak Dayat. Wah, mungkin sampai sini saja ya teman-teman episode kali ini, dan terima kasih juga Pak Dayat. Gini tak, gini. Tak. Remax. Oke, sampai sini teman-teman. Mungkin itu saja dari saya Febrianto Nur Wicaksono dan Hidayatur Rahman. Mungkin sampai bertemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Mungkin kita akan mendatangkan bintang tamu lainnya juga ya. Bintang kejora, bintang Lesti, bintang apa? Bintang kecil Pak. Bintang kecil. Oke, nyanyi lagi. Bintang biru. Itu kita buat nyanyi Mas ya. Santai aja. Wongkong ini. Wah, dibanding-banding. Bisa konser Pak, kita nggak selesai di sini ya. Kita buat album nanti. Wah, jangan Pak, nanti harus bikin lisensi. Nanti bayar nanti royalti. Wah, nanti kita kan nggak minta pada mereka kok. Allah Maha Kaya kok. Jangan khawatir, duit di bank banyak. Ya banyak sih Pak. Banyak. Kalau nanti ada teman-teman nikah belum punya duit, bilang saya. Bilang aja. Dengerin ya. Termasuk Pak Farhan sih. Ya Pak. Farhan juga belum nikah. Kalau belum nikah loh, nanti kalau pengen dapat duit, silakan tulis nomor rekeningnya, hubungi nomor saya. Saya bantu dengan doa. Terus sekali itu di episode kali ini. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di episode Movoice berikutnya. Voice. Sebelum Sudah.